Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Ragil Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Kamis tanggal 15 April 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah mati bangkit bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Mohon urapan pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai 25. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25 dengan perikop firman Tuhan Antikristus. Begini bunyinya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita tentang janji Allah kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Janji Allah kepada kita yang boleh mengenal dan menyembah Allah yang benar, yang menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya, menyatakan kuasanya di dalam melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang datang menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia mati di kayu salib di Golgota, namun dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Kita mengucap syukur oleh Roh Kudus, kita telah dimungkinkan merespon berita firman Tuhan yang disampaikan di dalam dan melalui Alkitab. Kita mengenal Allah yang benar, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara khusus kita boleh mengenal dan menyambut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Memang dia hadir sebagai manusia dan sungguh manusia. Tapi sesungguhnya dia juga adalah Allah, anak Allah yang kekal,
yang datang menjelma menjadi manusia. Mengapa dia datang menjadi manusia? Mencari kita manusia. Mengapa dia datang menjadi manusia? Menemani kita manusia. Mengapa dia datang menjadi manusia? Terlebih untuk mati sebagai manusia. Sebab dengan kematiannya itulah utang dosa kita sebagai manusia berdosa dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita beroleh pengampunan, kita beroleh hidup yang kekal. Bersyukurlah kita boleh mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sungguh anak Allah, sungguh Allah yang sejati, sungguh manusia yang sejati. Sampai saat ini masih begitu banyak penyangkalan terhadap identitas Yesus ini. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh mengenal, kita boleh menyembah. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam dan oleh Yesus Kristus inilah kita juga boleh mengenal Allah sebagai Bapa kita semuanya. Dan itulah hidup yang kekal. Ketika kita boleh mengenal dan menyambut kasih Allah yang benar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menyediakan hidup yang kekal bagi kami di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mengucap syukur Engkau Allah yang benar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah menyatakan karya keselamatan oleh di dalam Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, sehingga hutang dosa kami telah dibayar lunas olehnya. Kami bersyukur kami semua yang percaya dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh disebut, boleh disambut sebagai anak-anak Allah. Allah menjadi Bapa kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semuanya boleh bersukaria, bersukacita dalam memelihara iman kami, bahwa kami telah mengenal dan menyembah Allah yang benar Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk boleh senantiasa waspada dan menangkal segala ajaran yang sesat yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Ajarlah kami untuk boleh terus hadir sebagai anak-anak Tuhan, jauh dari dusta, tapi boleh senantiasa berkata benar kami, karena kami semuanya telah dibenarkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Shalom.